Ketika hubungan cinta berada pada puncaknya, tidak ada ruang tersisa untuk minat apapun terhadap lingkungan. Sepasang kekasih sudah cukup untuk diri mereka sendiri. Sebuah agama, bahkan jika menyebut dirinya sebagai agama cinta, pasti keras dan tidak mencintai mereka yang bukan anggotanya. Naluri cinta terhadap suatu objek menuntut penguasaan untuk mendapatkannya, dan jika seseorang merasa tidak dapat mengontrol objek tersebut atau merasa terancam olehnya, mereka bertindak negatif terhadapnya. Merokok sangat diperlukan jika tidak ada yang bisa dicium. Dari kesalahan ke kesalahan, seseorang menemukan seluruh kebenaran. Hidup, seperti yang kita temukan, terlalu sulit bagi kita. Itu membawa kita terlalu banyak kesakitan, mengecewakan. Saya menjadi sadar akan takdir saya, menjadi bagian dari minoritas kritis sebagai lawan dari mayoritas yang tidak perlu mempertanyakan. Pria lebih bermoral daripada yang mereka pikirkan dan jauh lebih tidak bermoral daripada yang dapat mereka bayangkan. Pencapaian pikiran yang paling rumit dimungkinkan tanpa bantuan kesadaran. Pengetahuan adalah manipulasi intelektual dari pengamatan yang diverifikasi dengan cermat. Penulis menulis untuk ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan cinta wanita. Lihatlah ke dalam jiwa Anda sendiri dan belajar dulu untuk mengenal diri Anda sendiri. Kemudian Anda akan mengerti mengapa penyakit ini pasti datang kepada Anda dan mungkin sejak saat itu Anda akan terhindar dari jatuh sakit. Masyarakat yang beradab terus-menerus terancam disintegrasi melalui permusuhan utama antara laki-laki terhadap satu sama lain. Ketika membuat keputusan yang tidak terlalu penting, saya selalu merasa menguntungkan untuk mempertimbangkan semua pro dan kontra. Ketika seseorang melecehkan saya bisa membela diri, tetapi melawan pujian saya tidak berdaya. Ketika seseorang tidak memiliki apa yang diinginkannya, ia pasti menginginkan apa yang dimilikinya. Penulis kreatif melakukan hal yang sama seperti anak yang sedang bermain, dia menciptakan dunia fantasi yang dia anggap sangat serius. Pria berbudi luhur mengisi dirinya dengan memimpikan apa yang dilakukan orang jahat dalam kehidupan nyata. Sebuah peradaban yang meninggalkan begitu banyak pesertanya tidak puas dan mendorong mereka ke dalam pemberontakan, juga tidak memiliki prospek untuk hidup abadi. Sekali lagi, hanya agama yang bisa menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Hampir tidak mungkin salah menyimpulkan bahwa gagasan hidup memiliki tujuan berdiri dan jatuh bersama sistem agama. Tidak ada yang percaya pada kematiannya sendiri. Dalam alam bawah sadar setiap orang yakin akan keabadiannya sendiri. Niat bahwa manusia harus bahagia tidak ada dalam rencana penciptaan. Sama seperti tidak ada yang bisa dipaksa menjadi percaya, begitu juga tidak ada yang bisa dipaksa menjadi tidak percaya. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri sendiri adalah Anda di masa lalu. Dan satu-satunya orang yang lebih baik dari Anda, inilah Anda sekarang. Sangat mudah untuk melihat bahwa ego adalah bagian dari ID yang telah dimodifikasi oleh pengaruh langsung dari dunia luar. Egoisme yang kuat adalah perlindungan terhadap penyakit, tetapi sebagai upaya terakhir kita harus mulai mencintai agar kita tidak jatuh sakit, dan harus jatuh sakit jika, sebagai akibat dari frustrasi, kita tidak dapat mencintai. Hanya orang yang tidak berguna yang tidak tertarik dengan masa lalunya. Hidup yang kita anggap terlalu sulit bagi kita, itu memerlukan terlalu banyak rasa sakit, terlalu banyak kekecewaan, tugas yang mustahil.
Kita tidak dapat melakukannya tanpa pengobatan paliatif. Jadi dalam setiap individu, dua kecenderungan, satu menuju kebahagiaan pribadi dan yang lainnya kesatuan dengan umat manusia lainnya, harus bersaing satu sama lain. Kekuatan motif fantasi adalah keinginan yang tidak terpenuhi, dan setiap fantasi adalah pemenuhan keinginan, koreksi dari kenyataan yang tidak memuaskan. Kemajuan apa yang kita buat? Di abad pertengahan mereka akan membakar saya. Sekarang mereka puas dengan membakar buku-buku saya. Kematian seorang ayah adalah peristiwa terpenting, kehilangan yang lebih memilukan dan mengharukan dalam hidup seorang pria. Kepuasan kecil yang dapat diambil manusia dari kenyataan membuat dia kelaparan. Ketidaksadaran seorang manusia dapat bereaksi terhadap orang lain tanpa melalui alam sadar. Hanya pikiran ilmiah yang nyata, langka, dan sejati yang dapat menahan keraguan yang melekat pada semua pengetahuan kita. Hati nurani adalah persepsi internal tentang penolakan keinginan tertentu yang beroperasi di dalam diri kita. Kita harus memperhitungkan kemungkinan bahwa sesuatu dalam sifat naluri seksual itu sendiri tidak mendukung perwujudan kepuasan total. Kesepian dan kegelapan baru saja merampas barang-barang berharga saya. Cinta sama sekali tidak memiliki arti, kecuali di atas ranjang. Adalah alami bila saat jatuh cinta kita selalu mengidealkan orang yang dicintai. Kita tidak pernah merasa sangat tidak berdaya mengatasi rasa sakit, terkecuali ketika mencinta. Cinta, pada dasarnya adalah insting kehidupan, atau yang disebut orang Yunani sebagai eros. Eros adalah apa yang mengikat beberapa hal, dan mengikatnya dalam suatu cara yang mengarahkan pada sesuatu yang hidup atau baru. Pertanyaan besar yang tidak dapat saya jawab meskipun saya mempelajari jiwa perempuan selama 30 tahun adalah, apa yang diinginkan seorang wanita? Anjing mencintai teman-temannya dan menggigit musuhnya, tidak seperti manusia yang tidak mampu memiliki cinta murni dan selalu harus mencampurkan cinta dan benci.